Tentu mualim dalam kesempatan yang baik ini, hal yang mendasar juga, kondisi Aceh Baradaya, semua lahan tidur mualim. Semua lahan kita, gunung mualim, itu berbatasan dekat dengan Taman Nasional Gunung Loser. Maka kami meminta mualim, kalau sekarang mualim lihat, ini oleh Bupati Saparudin nanti, mana nanti ada tanah enggak yang bisa dieksploitasi lagi mualim? Semuanya udah selesai mualim. Semuanya sudah dengan PJ-PJ sebelumnya udah taken Memorandum of Understanding dengan komitmen. Dan saya mengharapkan mualim, kalau perusahaan yang ingin keraup hasil bumi Aceh Baradaya tidak akan memberikan kesejahteraan bagi Aceh Baradaya, Saparudin berharap mualim untuk melakukan perlawanan terhadap siapapun yang mengeksploitasi itu. Saya tidak mau hasil bumi, hasil kekuatan ekonomi Aceh Baradaya itu tidak berdampak dengan eksploitasi lingkungan yang ada di Babarot hari ini. Kemudian Pak Gubernur, di hadapan Pak Gubernur saya juga sampaikan, kita punya tantangan yaitu tentang undang-undang pertanahan dan migas kita mualim. Ini juga kita mendorong revisi undang-undang pemerintah Aceh 2006. Harapan saya mualim, kita bisa menegaskan bahwa Aceh bisa mengelola secara mandiri pengelolaan migas kita, pengelolaan pertanahan kita, jangan bergantung dan bertabrakan dengan regulasi di tingkat nasional lagi mualim. Mudah-mudahan undang-undang dalam revisi nanti kita minta pada teman-teman DPR RI di Banlek bisa mewujudkan impian itu mualim. Bapak Ibu dan sahabat sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan besar dari masyarakat Aceh Baradaya yang dititipkan amanah kepada Saparudin dan Zaman Akli. Besar harapan itu mualim. Kalau lihat dinamika politik di Aceh Baradaya sangat luar biasa mualim. Ketika kampanye mungkin mualim tidak pernah melihat dalam hujan lebat ada ibu-ibu dengan cucunya mualim. Di dalam becek-becek mualim, dalam hujan lebat membuka bungkusan nasi dan makan, menunggu Haji Mudzakin Manap dan Saparudin di lapangan mualim. Banyak juga anak-anak mualim tidak mau sekolah gara-gara dibully di sekolah karena tidak pilih orang tuanya 03 waktu itu. Ibarat kata, ini luar biasa mualim. Ini gelombang rakyat. Naga-naga di sini sudah selesai mualim. Naga saya hanya hitungan. Saya hanya bawa naga satu orang, Bang Tengku Agam dari Aceh Selatan. Gak ada mualim. Semua selesai. Dan saya juga meminta teman-teman hari ini, para kontestan yang hari ini berkompetisi dengan saya, ayo, kalau kita mau bangun Aceh Baradaya, tinggalkan rasa dengki, iri, dan merasakan bahwa hana layak Saparudin. Uronyo rakyat yang menginginkan saya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin juga kompetisi ini terjadi berulang nanti 5 tahun yang akan datang, kita berhadap-hadapan lagi. Izinkan 5 tahun ini saya dengan teman-teman partai politik yang ada di DPRK berkolaborasi untuk mewujudkan arah baru Abdiya Maju ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian harapan besar mualim, tantangan saya mungkin berhadapan dengan pemerintah provinsi adalah kewenangan baik pelabuhan yang ada 2 pelabuhan mualim. Saya berharap 2026 satu dulu boleh mualim. Ada Luk Pauh Manggeng dan ada Pelabuhan Susuh mualim. Itu cita-cita karena kewenangannya ada di provinsi. Satu DID-nya udah beres mualim, di tingkat provinsi sudah ada. Saya berharap mualim mungkin bisa membantu 2026 satu pelabuhan, 2027 tambah satu pelabuhan lagi. Itu menjadi mimpi dan harapan besar mualim. Dan tentunya harapan besar ini, izinkan regulasi yang saya mau lakukan di Aceh Baradaya mualim, membuka para pelaku usaha kecil dan menengah ini bisa mendapatkan perhatian dan kesempatan yang sama. Kami mempersilakan perusahaan manapun punya swalayan dengan bentuk apapun, asal 30% bersama dengan pemerintah, antara bupati dan juga DPRK membangun regulasi dengan kanun 30% harus ada produk lokal yang dijual di swalayan-swalayan itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan sahabat sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu terkait anggaran ini mualim, saya menyadari bahwa Aceh Baradaya secara politik memang tinggi mualim, tapi kemampuannya terbatas sekali. Bang Sunar aja bingung melihat bagaimana peta ekonomi yang ada di Aceh Baradaya.
Kalau berkaca dengan pertumbuhan ekonomi masih di angka 3,34%. Cukup rendah Mualim. Tidak ada kebanggaan. Simpang Cerana Mualim dari 20 tahun mungkin Mualim ke Belang Pidi, tok Simpang Cerana menjadi tanda Kabupaten Aceh Berdaya. Insya Allah tahun ini, ya bukan tahun ini, 5 tahun ini, izinkan Saparudin akan mengubah wajah infrastruktur, jalan dan juga perkotaan Kabupaten Aceh Berdaya. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para relawan, kepada sahabat-sahabat para pejuang 03. Hari ini sudah cukup. Cukup pemilahan, cukup perbedaan-perbedaan. Uronyo itu Mualim. Nyo tingkat keinginan masyarakat, baik menjampu yang menang yang telunya yang hek lu. Tapi di hadapan Mualim saya katakan, politik sudah usai. Ya, politik sudah selesai. Saatnya kita rangkul teman-teman kita yang lain untuk menuju arah baru. Terakhir dalam kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih saya kepada seluruh relawan dan juga para pendukung. Saya mengingatkan, jangan berkasih sayang yang berlebih-lebihan kepada Saparudin dan Zaman Akli. Jangan membenci juga berlebih-lebihan dengan lawan-lawan politik kita, baik di desa, kecamatan, di kabupaten. Ini perang politik sudah usai. Sudah saatnya kita berkolaborasi, membangun. Kita tidak pernah ada politik balas dendam. Tapi lupa yang jangan. Ya. Dan kepada abang-abang saya, para senior, para tokoh-tokoh masyarakat Aceh Berdaya yang mungkin masih ada hatinya belum menerima Saparudin sebagai Bupati Aceh Berdaya, izinkan saya memohon doa restu. Kalaupun tanpa diizinkan, rakyat yang lain menginginkan saya, dan mudah-mudahan bisa mewujudkan impian membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi Aceh Berdaya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah baru.